Selamat siang. Oh, ini Mbaknya yang kemarin sudah WA saya ya? Iya, Oke. Dengan Mbak siapa kalau boleh tahu? perkenalkan nama saya Tiara Kurnia Fitri, berasal dari Bojonegoro. Oke, berasal dari Bojonegoro. Iya, Kalau boleh tahu bisa dipanggil apa? Mbak Tiara aja. Oh, Mbak Tiara ya. Iya, Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rizky Katrina. Di sini saya sebagai konselor yang akan membantu jalannya sesi konseling pada siang kali ini. Oke, uh, saya boleh apa ya? Mencari tahu sedikit tentang kesibukan Mbak Tiara akhir-akhir ini. boleh. Kalau boleh tahu kesibukan Mbak Tiara akhir-akhir ini apa? Kesibukan saya ini kerja sih, Kak. Oh, kerja. Iya. Kalau boleh tahu kerja di mana, Mbak? Di Babat, Oh, di Babat. Iya. Kerjanya kerja apa? kasir Kasir. Iya. Di mana? di apotek. Oh, di apotek. Iya. Sudah berapa lama Mbak kerja di apotek? 1,5 tahun sih, Kak. Oh, sudah lama ya. Iya. Gimana kerjanya? Lancar ya? Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Oh, lancar, alhamdulillah. Kalau kerja di apotek itu biasanya kan ada shift-shiftnya ya. Iya. Itu biasanya gimana? Kebetulan di apotek saya bekerja 24 jam sih, Kak. Oh, Jadi bukannya 24. terbagi 3 sih. Oh, bagi 3 shift. Iya. Itu jam berapa aja Mbak kalau boleh tahu? Kalau shift pagi itu jam 7 sampai jam 3. Iya. Nanti shift sore jam 3 sampai jam 9. Iya. Shift malamnya nanti jam 9 sampai jam 7 pagi. Oh, gitu. Jadi yang paling menurut Mbak Tiara yang paling nggak enak shift shift apa? Shift malam sih. Shift malam. Iya. Kenapa? Kan orang-orang waktunya tidur, kita Iya. malah berangkat kerja sih. Oh iya sih. Kadang malas nggak sih Mbak kalau misalkan mau shift malam gitu? Iya, apalagi kalau mau berangkat hujan tuh males sekali. Oh iya, tapi akhir-akhir ini jarang hujan ya? Iya, mau panas. Oh, panas. Tapi kalau siang panas juga nggak? Iya, panas. Panas ya? Panas. Padahal kalau udah pakai AC ya? Iya. Tapi panas ya? Terus tadi kan Mbak Tiara aslinya Bojonegoro ya? Iya. Terus kerjanya di Lamongan? Iya. Di Lamongan. Itu jaraknya jauh nggak dari rumah ke tempat kerja? Kebetulan dekat sih, kebetulan saya tinggal di Bojonegoro yang paling ujung perbatasan dengan Lamongan, jadi dekat. Oh, kira-kira berapa menit? 5 menit. 5 menit? Iya. Cepet banget ya? Iya, soalnya sama-sama di ujung-ujung. Oh, di ujung-ujung. Iya. Terus kalau kerja biasanya Mbak Tiara naik apa? Naik sepeda motor. Naik sepeda motor sendiri ya? Iya. Sendirian. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Tiara sudah pernah melakukan sesi konseling? Pernah belum? Maksudnya Belum. sebelumnya? Belum ya? Ini ya. Jadi ini pertama kali? Ya, pertama kali. Oke. Terus oke, kita masuk ya ke sesi konseling. Oke, sebelumnya waktu konseling ini saya batasi ya dari mungkin 30 sampai 40 menit. Nah, di 30 sampai 40 menit ini Mbak Tiara bebas untuk bercerita apa saja. Mbak Tiara nggak usah merasa gugup, sungkan atau takut ya, karena mungkin kadang kan ada ya konseling yang merasa takut gitu, yang pernah saya jumpai kalau misalkan ceritanya itu mungkin saya bocorkan atau saya sadarkan. Nah, kebetulan di sini saya sebagai konselor memiliki asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadinya Mbak Tiara nggak perlu merasa takut kalau misalkan ceritanya bakalan saya sebarin gitu. Oke. Sekarang boleh diceritakan apa akhir-akhir ini Mbak Tiara itu pernah merasa apa ya, mungkin ada masalah atau akhir-akhir ini yang mengganggu aktivitas Mbak Tiara? Akhir ini agak paling gini. Ini agak merasa nggak percaya diri aja sih. Oh, nggak percaya. Iya. Kenapa Mbak Tiara kalau boleh tahu? Kayak nggak mungkin gimana ya, kayak kurang, banyak kurangnya terus itulah. Jadi mungkin merasa insecure. Iya. Oke, kalau boleh tahu insecure-nya kenapa nih? Aku
kan saya kerja di apotek ini kan ya ada laki-laki sama perempuan. Iya. Kan namanya juga orang senang kan, Iya. nggak ada yang tahu. Iya. Saya ini sedang senang sama salah satu teman rekan kerja saya. Oh gitu. Ya. Kebetulan teman rekan kerjanya ini juga baru apa sudah lama bekerja di apotek? Kebetulan sudah lama. Oh sudah lama. Ya. Duluan mana sama Mbak Tiara? Duluan dia. Oh duluan dia. Ya. Terus gimana hari-harinya? Kan katanya tadi mungkin ada perasaan ya Ya. sama teman kerja. Hari-harinya gimana? Kalau satu shift sih senang, tapi juga berusaha biasa saja, nggak melihatkan gitulah, nanti takut merusak suasana kalau mau kayak gimana gitu. Oh, jadi Mbak Tiara merasa takut ya kalau Iya. misalkan perasaan Mbak Tiara ini mengganggu teman ya, pertemanan. Iya. Tapi tapi dia juga berarti nggak tahu ya Mbak? Sampai saat ini belum tahu. Oh belum tahu. Iya. Terus kalau apalagi mungkin waktu sama-sama gitu shift bareng, Iya. itu gimana perasaannya Mbak Tiara? Agak deg-degan sih, takut nanti kayak gimana gitu, kebablasan kayak memperlakukan dia kayak gimana nanti kan sama yang lain ya kurang enak gitu. Tapi kalau saya boleh tahu ya, Iya. lingkungan kerjanya Mbak Tiara itu mendukung. Kalau misalkan apa ya, kadang kan ada yang diceng-cengin Iya. gitu atau gimana gitu. Kurang tahu sih, kayaknya belum ada yang kayak satu pacaran satu kerjaan itu belum. Belum ya. Ya. Tapi Mbak Tiara juga nggak tahu ada temennya yang mungkin suka sama teman kerja yang lain gitu. Kayaknya nggak sih, sana tahu sudah punya pacar semua. Oh sudah punya Iya. pacar. Berarti Mbak Tiara jomblo ya? Iya. Coba sendiri. Oh jomblo sendiri. Iya. Semoga dapet pasangan ya. Amin. Iya. Terus kalau kan tadi kan Mbak Tiara bilang kalau si laki-laki ini Ya. dia belum tahu ya Iya. perasaan Mbak Tiara. Nah kalau misalkan Mbak Tiara dideketin gitu atau ngobrol bareng, apa perasaan yang Mbak Tiara rasakan? Seneng sih, sampai deg-degan gitu. Iya. Terus? Agak kayak salting gitu sih, kayak salting. ya, tapi menahan. Tapi Iya. bisa ya Mbak Tiara mengendalikan itu? Sampai saat ini bisa. Oh bisa, alhamdulillah ya. Ya. Terus tadi kan juga bilang kalau misalkan sering pura-pura gitu ya, Ya. biasa aja kalau Ya. deketan dia gitu. Tapi setelah Mbak Tiara berpura-pura gitu, apa yang perasaan Mbak Tiara rasakan gitu? Sedih atau mungkin senang atau gimana? Sedih sih, kayak Sedih. menahan gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak plong gitu. Iya. Terus apa ya? Kalau misalkan dia ini kan nggak tahu gitu. Iya. Jadi mungkin apa yang Mbak Tiara apa namanya? Mbak Tiara rasakan gitu. Gimana ya, kayak kapan ini bisa terungkap gitu. Oh gitu. Tapi mungkin nggak tahu sih, takutnya dia sudah ada yang dia senang sama orang lain yang juga nggak tahu. Oh, gitu. Jadi kalau pura-pura itu juga capek gitu ya? Iya, capek ya. Capek banget. Mbak Tiara mungkin akhir-akhir ini kalau misalkan deket sama dia, Ya, itu rasanya gimana? Dari rasa pura-pura itu? senang sih, kayak Senang. ketemu dia. Terus ada sedihnya juga. Iya, ada sedihnya juga sih, ada plus minusnya. Plus minusnya gitu. Oke. Mungkin apa ya? Kalau misalkan ya saya tanya, kalau misalkan tadi kan Mbak Tiara bilang kalau misalkan nggak tahu kalau dia mungkin ada yang disukai Iya. gitu. Apa yang kalau misalkan nantinya dia ini menyukai seseorang, apa yang akan Mbak Tiara pikirkan untuk kedepannya? Mengikhlaskan aja sih. Mengikhlaskan. Iya. Jadi lebih ke mengikhlaskan ya. Iya. Terus, Melupakan. ingin melupakan.
Ya kalau bisa. Tapi saat ini belum bisa sih. Oke. Sepertinya mungkin ada bagian dari diri Mbak Tiara yang kalau misalkan di posisi seperti itu Iya. ingin melupakannya. Iya. Namun juga mungkin ada nggak sih kayak pengen mempertahankan gitu, kayak pengen berjuang gitu. Iya sih. Pengen. Pengen. Oke. Tapi takut aja kalau dia nyari sih. Oh, takut ya. Iya. Tapi kalau dilihat-lihat ya, dia ini tipe orang yang kayak gimana? Friend kayak deket sama semua orang. Oh, dekat sama semua Iya. orang. Tapi dia welcome gitu ya? Ya welcome sama-sama. Terus kalau sama Mbak Tiara juga welcome banget. Welcome. Baik banget ya? Ya sering jahil sih. Oh, sering jahil. Iya. Gimana kalau boleh tahu jahilnya? Ya kayak di injek-injek kayak kaki pakai sandal gitu sih, kayak Oh, bercanda gitu. waktu diisengin rasanya Mbak Tiara gimana? Deg-degan sih. Deg-degan? Iya. Seneng gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus ada lagi nggak kayak jahilnya gitu? Banyak sih. Banyak. Iya. Yang paling Mbak Tiara inget apa? Paling Mbak Tiara kayak berkesan gitu. Berkesan apa ya? Apa ya? Ya kayak gitu, Kak. Kadang duduk bareng itu malah tiba-tiba dia kayak jahil sih, Kak. Tiba-tiba melihat kayak video-video sing lucu-lucu gitu sih. Oh, jadi ditunjukkan gitu sama Iya. Mbak Tiara. Oh gitu. Nah, tadi kan Mbak Tiara bilang ya, Iya. kalau misalkan saya kembali lagi ke awal, Iya. kalau misalkan Mbak Tiara bilang Mbak Tiara ini suka sama laki-laki ini, tapi Mbak Tiara itu sungkan gitu ya Iya. sama teman-teman rekan kerja gitu. Nah, itu mungkin sungkannya itu, saya kalau boleh tahu sungkannya itu kayak gimana? Takut lihat lainnya risih sih, kayak terganggu gitu. Oh gitu. Iya. Kalau nggak nyaman. Oh gitu ya. Jadi Mbak Tiara ini suka sama dia itu bahwa menunjukkan perasaan Mbak Tiara itu tulus. Nah tapi di sisi lain Mbak Tiara juga sadar kalau misalkan Mbak Tiara ini pengen namanya mempunyai tanggung jawab Iya. atau profesional Iya. di kerjaan. Terus kalau misalkan Mbak Tiara mikir kalau aku pengen profesional sama kerjaan, Iya. gitu, berarti kan itu mengesampingkan perasaannya Iya. Mbak Tiara ya. Iya. Nah pada saat itu apa yang mungkin Mbak Tiara rasakan? Sedih sih, kayak terus kalau ke kerjaan ya kalau pasti bareng ya menyimpan dulu sih, kayak harus fokus kerja dulu. Nanti kalau nggak sih kayak di rumah baru ya kapan ya bisa kayak dapetin dia gitu. Kalau di kerjaan ya berusaha biasa saja, kayak sebagai rekan kerja gitu aja sih. Jadi kalau di rumah Iya. itu juga Banyak overthink ya. Oh ya, gitu. Overthinking karena Iya. pengen gitu, masih suka gitu Iya. ya. Terus tapi kalau di tempat kerja berusaha mengesampingkan perasaan itu Iya. gitu. Nah, tapi berarti kalau misalkan di rumah itu perasaan itu sering muncul ya? Iya, tiba-tiba muncul sih. Oh, tiba-tiba Iya. muncul ya. Terus kalau sampai saat ini masih ya? Masih. Iya. Tapi berarti kalau di tempat kerja juga masih kayak aku harus profesional gitu Masih. ya. Oh, masih gitu ya. Oke. Kalau masih jam kerja. Gitu ya. Tapi Mbak Tiara ini kadang mikir nggak kalau misalkan pengen banget gitu miliki Iya. yang Pengen banget sih, kayak ingin ini loh yang selama ini saya inginkan. Tapi sampai saat ini belum bisa sih. mungkin belum waktunya Iya. ya. Jadi Mbak Tiara berarti masih sabar ya untuk Iya. sama ini gitu.
eh, berarti Mbak Tiara ini mungkin berada di proses untuk menerima perasaan itu apa adanya. Ya. Terus jadi Mbak Tiara ini masih sabar. Tapi Mbak Tiara ini maksa nggak sih kalau misalkan di tempat kerja ya? Tadi Ya. kan bilang kalau misalkan di tempat kerja harus profesional gitu. Iya. Nah, perasaan Mbak Tiara itu bisa kayak apa ya? Kadang kan ada pikiran yang muncul gitu kayak aku pengen menghilangkan perasaan ini, jadi aku pengen fokus aja di profesional kerja gitu. Pernah nggak sih kayak gitu kalau di tempat kerjaan ya? Pernah sih, karena Kak ingin kayak merupakan, tapi kalau lihat lagi ya Suka kayak lagi. ya Allah kapan Oh, gitu. suka lagi berarti Iya. ya, gitu. Jadi susah ya, pengen tapi ada keinginan cuma hatinya itu menolak gitu Iya. ya, gitu. Nah, berarti kadang perasaan yang Mbak Tiara rasakan itu berarti benar-benar nggak ingin melepaskan si laki-laki ini. Iya. Gitu. Oke. Apa ya, mungkin Mbak Tiara pernah mikir nggak kalau misalkan perasaan itu muncul sebagai apa ya, muncul secara tiba-tiba atau muncul karena Mbak Tiara kagum atau gimana gitu. Bisa ceritakan perasaan itu muncul karena apa gitu? Mungkin karena kagum, karena dia mungkin kerjanya apa ya, rajin, atau mungkin ya udah gitu, suka aja gitu. Pertama sih kagum. Kagum. Iya. Karena apa kalau boleh tahu? Suaranya. Suaranya, kenapa? Dia kebetulan vokalis sih. Oh, vokalis. hadroh gitu. Wih, keren. Iya. Berarti sering ngadra nggak? Iya. Oh, sering ngadra gitu. Iya. Kalau saya tahu itu biasanya kalau hadro itu di pengajian gitu. Iya. Oh, berarti dia ikut kayak gitu. Iya. Oh, Mbak Tiara pernah nonton nggak? Gak pernah sih, kebetulan rumahnya agak jauh. Oh, rumahnya. Iya. Kalau boleh tahu dia tinggal di mana? Di sekitar Babat sih, tapi yang Babatnya itu dekatnya Pucuk kayaknya. Oh, berarti pertengahan gitu. Iya. Oh, pertengahan. Itu loh dekatnya Agrobis itu loh. Oh, tahu. Iya, Tahu. gitu. Oke. Terus apa ya? Tadi kan kagum sama suaranya. Iya. Emang pernah nyanyi di apotek? Pernah sih. Pernah. Oh, Nyanyi apa kalau boleh tahu? Selawat-selawatan gitu sih. Ih. Terus itu dia kerjanya ngapain? Mbak. Sebagai itu BU. Oh, oke. Terus berarti dia kalau misalkan lagi kerja gitu juga nyanyi gitu. Pernah nggak sih? Atau iseng-iseng? Iseng-iseng gitu sih. Oh, iseng-iseng. Iya. Terus enak gitu ya Iya. suaranya. Oke. Terus ada lagi nggak kayak kagum sama apa? Tadi kan suaranya. Terus yang kedua kagum sama apa lagi? Sifatnya sih. Sifatnya. Kalau boleh tahu sifatnya kayak gimana? Dia sih baik aja sih. Baik ya. Terus apa lagi? Kayak dia itu menurut sih sama orang tuanya nggak pernah kayak bantah-bantah gitu sih. Terus sabar juga ya orangnya. Oke. Terus apa lagi yang Mbak Tiara kagumi? Tadi kan udah enak suaranya, terus sabar, terus baik, nurut, terus apa lagi? Ada nggak? Itu aja sih. Oh, itu aja. Terus pertama kali perasaan yang muncul itu karena apa? Kagum dari suaranya itu? Atau mungkin dia baik atau apa? Atau Baik ganteng sih. mungkin? Baik sih. Baik ya? Ya. Baik. Baiknya kayak gimana sih Mbak kalau boleh tahu? Kayak Baik itu kan relatif Iya. ya, gitu. Jadinya saya juga nggak bisa menilai gitu. Iya. Kalau dari penilaian Mbak Tiara, baiknya tuh kayak gimana? kayak sama orangnya juga pernah kayak semua nggak milih-milih sih, ngaji aja omong semua gitu. Oh, jadi kalau boleh tahu dia tuh enggak humoris enggak? Iya. Humoris. Iya. Gitu. Mbak Tiara juga suka ya berarti ya? Iya. Oke. Terus oke, kita kembali lagi ya ke perasaan Mbak Tiara. Iya. Terus
tadi kan perasaan yang muncul itu karena mungkin dia baik, terus Iya. humoris Iya. gitu, terus suka nyanyi, Iya. pintar nyanyi gitu. Nah, kalau misalkan perasaan itu mungkin Mbak Tiara bisa ungkapkan. Mbak Tiara percaya diri nggak? Enggak sih, Kenapa? nggak percaya diri. Karena Bukan kayak takut, nggak se apa ya, seleranya dia sih, kayak selera dia sih. jadi Mbak Tiara Nggak merasa takut kalau- sesuai selera dia. jadi Mbak Tiara merasa kalau misalkan Mbak Tiara ini takut kalau Nggak sesuai. nggak sesuai sama kriteria yang Iya, dia mau. iya. Terus berarti itu yang muncul ya kalau misalkan di tempat kerja tadi Iya. kan Mbak Tiara kadang pengen kayak fokus kerja aja, pengen Iya. mungkin menghilangkan ya perasaan itu, tapi kalau di rumah muncul lagi Iya. perasaannya gitu. Jadi itu terus berulang Iya. sampai saat ini. Iya. Oh, jadi kayak gitu terus. Merasa terbebani nggak sih Mbak kalau misalkan punya perasaan yang seperti itu? Iya, merasa terbebani. Gitu ya. Iya. Jadi- Karena kan numpuk di sini, jadi kan Gitu ya. Iya. Jadi ngerasa apa? Sedih ya. Sedih gitu ya. Tapi mungkin berarti kalau misalkan ya saya pengen tahu, pengen melupakan yang lebih apa ya, rasa yang lebih besar itu pengen melupakan atau pengen rasa yang lebih besar itu pengen melupakan atau pengen malah memilikinya? setengah-setengah sih. Kadang ada waktunya Kak ingin memiliki, kadang mau melupakan tapi nggak bisa. Gitu ya. Jadi kayak ragu-ragu Iya. gitu ya Mbak. Gitu. Jadi kadang itu bukan apa ya, bukan melupakan yang benar-benar bisa menghilangkan perasaan yang mengganjal Iya. gitu ya Mbak Tiara. Tapi kadang tuh perasaan itu muncul karena tadi Mbak Tiara bilang kalau misalkan harus profesional di lingkungan kerja. Jadi bahwa itu Mbak Tiara itu menghargai teman-temannya, bahkan juga menghargai apa ya, perasaannya Mbak Tiara sendiri, perasaannya teman-temannya gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Tiara apa ya, kan gini ya, di tempat kerja itu Mbak Tiara harus profesional gitu. Iya. Terus hati Mbak Tiara itu ngerasa lebih ringan atau justru lebih berat gitu? Lebih berat sih. Lebih berat ya. Iya. Kayak ini menyimpan, kayak mau apa itu, kayak berperilaku kayak gimana sama dia kan, kayak harus menahan gitu loh. Oh, jadi Iya. lebih berat ya. Tapi kalau misalkan di rumah itu kan mikirkan dia juga. Iya. Itu mungkin kadang sambil apa kalau mikirin dia, dengerin lagu atau apa gitu. Kadang lagu, kadang kalau mau tidur sih. Kalau mau tidur Iya. nangis. Kadang. Oh, nggak nangis. Iya. Tapi kalau misalkan nangis itu ngebikin perasaan Mbak Tiara lega. Dan lumayan. Oh, lumayan lega. Jadi kalau misalkan Mbak Tiara nangis itu apa ya, membuat perasaan Mbak Tiara itu jauh lebih ringan gitu Iya. ya dari sebelumnya. Nah, tapi Mbak Tiara marah nggak sih sama dirinya Mbak Tiara sendiri kalau kenapa ya kok aku nggak bisa ngungkapin perasaanku, cuma mendem aja gitu? Sebenarnya sih kayak marah, tapi nanti nggak, malah kalau kita ngungkapin malah menjadi rusak gitu loh, kayak sama rekan kerja nanti nggak bisa kayak seasik sebelum mengungkapkan perasaan. Oh gitu. Jadi ketakutannya Mbak Tiara di Iya. situ ya, nggak mau Takut apa ya? dia, lebih takutnya dia risih sih. Oh, gitu. Jadi takut, yang pertama takut kalau misalkan lingkungan pekerjaannya itu nggak sama Iya. sebelumnya, terus jadinya canggung. Iya, canggung. Terus yang kedua takutnya dia risih. Iya. Berarti Mbak Tiara itu marah sama dirinya Mbak Tiara sendiri. Iya. Tapi Mbak Tiara pernah nggak kayak menyalahkan keadaan? Pernah. Pernah. Kalau boleh tahu gimana? Kenapa perasaan ini harus muncul di lingkungan ini gitu loh. Maksudnya kayak kenapa harus orang ini?
beban nggak kalau menurut Mbak Tiara? beban sih. Beban Iya. ya. Oke. Mungkin Mbak Tiara tuh nggak harus marah ya sama Iya. dirinya sendiri, karena kan perasaan itu kan nggak bisa dikontrol ya. Iya, benar. Terus apa ya namanya, kalau misalkan suka kan kita juga nggak bisa. Kalau misalkan gini, aku suka nih sama, misalkan aku suka nih sama Mbak Tiara gitu, terus kayak aduh aku insecure, jadinya aku ya udah nggak suka aja, itu kan nggak bisa kayak dihentikan secara Iya, langsung iya. ya, jadinya kayak memang butuh proses gitu. Nah, kalau Mbak Tiara nih pernah merasa bersalah nggak kalau pernah menyukai dia gitu, mungkin merasa bersalah sama dirinya Mbak Tiara sendiri? Pernah. Pernah. Tuh, jadi apa yang Mbak Tiara pikirkan kalau misalkan Mbak Tiara lagi merasa bersalah? Kenapa harus orang itu tuh, kenapa nggak bisa mengerem perasaan gitu tuh? Gitu ya. Iya. Jadi kayak sebenarnya pengen ya kalau Iya. misalkan kayak jangan Jangan gitu. membawa perasaan gitu loh. Oh gitu, jangan baper gitu Iya. ya. Tapi gimana ya, kan perasaan nggak bisa Iya. dikontrol ya. Jadinya kalau mau menghentikan kan juga susah, karena Iya. kan ya udah perasaan itu muncul Udah secara terus. tiba-tiba Iya. gitu ya. Terus Mbak Tiara apa ya, kalau misalkan lagi sedih, Iya. Mbak Tiara biasanya ngapain? Kadang lihat podcastnya komedi gitu, terus lihat YouTube apa lagu sih, terus dibawa tidur. Gitu ya. Iya. Jadi mungkin kalau misalkan lagi sedih Iya. gitu dengerin podcast terus Iya. dengerin lagu gitu Iya. ya. Nah, Mbak Tiara nggak usah apa ya ngerasa kayak mungkin dia nggak bisa nerima gitu. Iya. Kan Mbak Tiara kan belum mencoba juga. Iya. Jadinya ada ketakutan sebelum kejadian itu terjadi Iya. gitu. Mbak Tiara overthinking duluan ya. Iya. Kalau misalkan aduh nanti kalau misalkan aku ngungkapin malah pertemanannya yang Iya. rusak gitu. Terus apa ya, Mbak Tiara juga jangan terlalu nyalahin dirinya sendiri, karena kan itu juga bukan salah dirinya Mbak Tiara. Iya. Kan karena perasaan itu muncul ya memang perasaan itu ingin muncul gitu. Iya. Bukan karena Mbak Tiara apa ya pengen gitu, tapi ya memang kayak apa ya ya memang kayak ya udah gitu, perasaan itu Iya. muncul karena secara tiba-tiba Tiba-tiba. juga, karena kan tadi ya kagum gitu. Iya. Kadang kan kagum juga kayak aduh, kalau kagum itu kan kadang kayak otomatis kayak langsung suka gitu ya, karena saya juga pernah gitu merasakan seperti Mbak Tiara gitu. Oke. Kalau bisa ya mungkin Mbak Tiara nanti bisa berdamai sama pikirannya Mbak Tiara, hatinya Mbak Tiara, atau lingkungan-lingkungan sekitarnya Mbak Tiara. Nah, kalau misalkan dari cerita ini, apakah Mbak Tiara sudah menemukan apa ya, melihat perasaannya gitu dan cara yang lebih jujur? Mungkin apa ya, Mbak Tiara bisa menilai perasaan Mbak Tiara, apa yang pengen Mbak Tiara ini lakukan ke depannya? Depannya Iya. melupakan sih, kayak pelan-pelan gitu kan, coba melupakan dia, apakah bisa enggak? Jadi mau ini ya, mau mencoba melupakan karena Kayaknya nggak mungkin aja sih. jadi Mbak Iya. Tiara masih ini ya, masih apa ya, masih nggak bisa jujur gitu ya. Iya. Oke, jadi nggak apa-apa kalau misalkan di sesi konseling kali ini Mbak Tiara masih belum menemukan apa yang akan dilakukan ke depannya. Nanti kita mungkin bisa apa ya, jadwalkan lagi sesi konseling berikutnya gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak usah buru-buru kalau misalkan dalam sesi konseling ini Mbak Tiara belum bisa apa ya, berdamai sama perasaan yang Mbak Tiara. Jadi kita nanti coba pelan-pelan aja. Iya. Mungkin nanti kalau misalkan Mbak Tiara apa ya, masih perasaannya masih ganjel, masih belum bisa diungkapin gitu, nanti bisa hubungi saya lagi, kita cari apa ya namanya, cari apa ya, apa solusinya bareng-bareng kayak gimana gitu. Tapi kalau misalkan tadi kan Mbak Tiara mau melupakan gitu ya,
Jadi Mbak Tiara mau mencoba mulai dari kapan? Mulai dari hari ini. Hari ini Iya. Tapi nggak tahu sih nanti kayaknya sih bareng lagi sih. Sip bareng sip lagi. Iya. Oh, kerja bareng berarti. Iya. Oh, ketemu lagi ya. Iya. Tapi berarti perasaannya masih kayak Off. oh gitu ya. Oh gitu. Berarti kayak apa ya? Kadang ada, kadang nggak ada Iya. gitu ya. Terus Mbak Tiara pengen nggak kayak mengubur perasaan itu? Pengen sih. Pengen. Kayak ingin kayak bekerja seperti kayak biasa aja sih, nggak membawa perasaan gitu. Tapi kan balik lagi ya, perasaan itu nggak bisa dikontrol. Iya. Jadi kalau suka ya udah gitu Iya. ya. Terus apa ya, kalau misalkan Mbak Tiara itu gini, ketemu sama dia gitu, terus perasaan yang tiba-tiba muncul selain deg-degan atau apa gitu, kayak mungkin aku akan mengubur perasaan ini atau apa gitu. Ingin kayak mengubur perasaan Gitu ini ya? lagi. Iya. Jadi berarti tujuannya Mbak Tiara ini pengen ini ya, mengubur perasaannya gitu ya. Oke. Tapi di dalam lubuk hatinya Mbak Tiara, Kan dalam iya. ingin sekali memiliki. Oh gitu ya. Tapi apa kayak Daniel gitu ya, kayak Nggak mungkin. gitu ngerasa kayak Nggak mungkin. mungkin gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan Mbak Tiara tuh punya perasaan yang lebih ya sama dia, apalagi di lingkungan kerjaan. Nah kalau misalkan apa ya, tentang orang lain, pandangan orang lain itu bukan urusannya Mbak Tiara, tapi karena Mbak Tiara ini memiliki perasaan yang sungkan gitu, takut sama lingkungan pekerjaan nantinya jadi berantakan atau jadi gimana gitu, itu nggak apa-apa, karena kan perasaan kita tuh ya udah kita yang bertanggung jawab sama diri kita sendiri ya. Nah jadi nanti saya mau memberi tugas sama Mbak Tiara, nanti di sesi konseling berikutnya tugasnya bisa dibawa ya. Mungkin Mbak Tiara nanti bisa kabarin bisanya minggu depan atau minggu depannya lagi, boleh ya, nanti hubungi saya saja. Terus sebentar saya ambilkan. Oke, jadi ini saya punya lembaran, nanti Mbak Tiara ini bisa tulis di sini kayak seperti perasaan di hari Senin gitu. Kalau misalkan kerja bareng sama dia gitu, tulis saja kayak aku hari ini ketemu sama dia, terus perasaanku muncul lagi gitu. Terus kalau misalkan hari Selasa nggak kerja sama dia, terus hari Rabunya kerja bareng, terus kayak aku pengen ngubur perasaan ini gitu. Tulis saja ya selama mungkin selama sampai Mbak Tiara bisa kembali ke sini gitu. Jadi bisa diterima ya. Terus di sesi konseling ini Mbak Tiara sudah bagus ya, bisa mengungkapkan perasaannya. Terus mungkin kita belum menemukan apa ya titik terangnya jadi saya berikan tugas itu, nanti kita cek perkembangannya kayak gimana gitu. Tapi Mbak Tiara sudah merasa lega belum? Sudah lumayan ya. Nanti kalau misalkan belum lega, kita hubungi saya, kita konseling lagi, semoga nanti bisa ketemu titik tengahnya gitu dari Mbak Tiara dan juga dengan bantuan saya gitu ya. Oke. Ini sudah 30 menit ya. Terus apa ada kesibukan lain setelah ini Mbak Tiara? Pulang sih sudah langsung pulang ya. Oke. Tadi di sini kesini naik apa? Naik sepeda sih. Naik sepeda sendirian ya. Nanti mulanya naik sepeda. Terus terima kasih selama setengah jam ini Mbak Tiara sudah menceritakan apa yang akhir-akhir ini Mbak Tiara rasakan. Semoga nanti di sesi konseling berikutnya itu bisa kita sudah bisa menemukan titik terang yang gimana. Oke. Mungkin udah cukup ya untuk sesi konseling kali ini. Semoga nanti Mbak Tiara kapan kerja?
nanti sih Nanti. sore. Oh, nanti sore ya. Kira-kira udah ada jadwalnya kan ya biasanya? Sudah. Kira-kira nanti ini enggak ketemu enggak sama si laki-laki ini? Ketemu. Ketemu? Iya, Nanti kayaknya sampai hari apa gitu sih bareng terus. Oke, nanti bisa dicatat dia di Iya. situ kayak perasaannya. Kayak nanti kan shift sore ya. Iya. Kayak hari ini hari apa ya? Minggu ya? Iya. Minggu di shift sore aku ketemu sama dia, Iya. terus perasaan kayak gimana Iya. gitu. Nanti dicatat aja ya. Iya. Terus nanti oke, kita jadwalkan lagi situasi berikutnya. Oke. Terima kasih ya Mbak Tiara sudah mau datang ke sini. Semoga nanti perjalanannya lancar, kerjanya juga lancar. Oh iya, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesahku. Iya, nggak apa-apa. Nanti datang lagi aja Iya. ya. Oke. Mungkin ada yang diceritakan atau sudah cukup? Sudah cukup? Oh, sudah cukup Iya. ya. Oke. Semoga perasaannya lega ya Iya. setelah datang ke sini. Iya. Oke. Terima kasih ya Mbak Tiara. Iya, juga terima kasih. Hati-hati di jalan. Iya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.